Bahasa Indonesia, Pimpinan Kebaktian Pendeta Itayani Tidalip. Diinformasikan untuk seluruh jemaat GKI Batang Pembelum untuk persembahan syukur keluarga dalam rangka ibadah tahun baru di rumah masing-masing bisa dikumpulkan di gereja Batang Pembelum mulai pukul 10 WIB sampai pukul 12 WIB, atau melalui rekening gereja Batang Pembelum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya diundang seluruh jemaat agar dapat hadir dalam ibadah ucapan syukur di tempat keluarga Oreh Wardana yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 11 WIB dengan alamat Jalan Giobos 24, Rumah Keluarga Edral Gandhi. Selanjutnya untuk berita keuangan tidak kami bacakan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama dan jumlah nominal, Bapak Ibu dapat menghubungi bendahara majelis jemaat maupun bendahara panitia pembangunan. Selanjutnya BPH Majelis Jemaat GKI Batang Pembelum mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya kita selalu diberkati di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang terakhir, demikian berita jemaat pada pagi hari ini yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sekali lagi saya atas nama keluarga dan atas nama pribadi mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya dan pujilah namanya. Mari kita berdiri memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1 sampai yang kedua, Terang Matahari. Sekali ku lihat
dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita menyanyi amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 330 ayat 1 dan kedua. Kau Allah benteng yang baka. Pengakuan dosa dan berita anugerah, jemaat dimohon berdiri. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun sesama kami. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dan kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Amin. Berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus, maka kami memberitakan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, sampailah kita pada pembacaan Alkitab. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada pagi hari ini tanggal 1 Januari 2021 kami dimampukan untuk melaksanakan tugas dan melaksanakan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai perhimpunan kami ini dan juga aktivitas kami selama tahun 2021. Pimpinlah kami ya Tuhan dalam pembacaan Alkitab ini. Kiranya apa yang kami baca, kami dengar, kami mampu melihara dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 9. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya.
kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Demikian pembacaan Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nas Alkitab bagi kita hari ini ditentukan oleh penanggalan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis untuk tahun 2021. Terdapat dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelum saya membacanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami boleh hadir sebagaimana kami ada saat ini. Engkau sudah mengiringi langkah dan juang kami sehingga kami boleh masuk di tahun 2021 ini. Dan saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah baik di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Dan kebenaran firman-Mu Tuhan ingin kami pahami. Kuasa Roh Kudus-Mu dihadirkan bagi kami. Sehingga firman-Mu tetap memberikan semangat bagi kami untuk mengisi hari-hari hidup kami di tahun yang baru ini. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan, salam. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita. Tahun 2020 dengan segala pergumulannya, ketakutan, kegentaran, kengerian, dan lain sebagainya campur aduk. Tapi kita bisa melampauinya dan boleh masuk di tahun 2021 ini dengan suasana kekeluargaan. Kenapa saya katakan suasana kekeluargaan? Semua dari rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini apapun keadaan kita, yang pasti semua kita bersyukur. Karena oleh perkenannya Tuhan, kita bisa ada di tahun 2021 ini. Waktu terus bergulir, tanpa peduli seperti apa situasi yang sedang kita alami. Karena perputaran waktu ini adalah miliknya Tuhan. Kita manusia hanya bisa mengisi setiap waktu yang terbentang di hadapan kita. Dan tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena waktu itu adalah milik Tuhan, dikatakan ia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nas Alkitab hari ini memberikan semangat untuk kita menempati tahun yang baru ini. Ada janji Tuhan loh di dalamnya. Dikatakan ada langit baru dan bumi baru. Dan Allah akan bersama-sama dan diam dengan manusia. Di ayat yang keempat, ia menghapus segala duka, semua yang haus akan diberi minum.
Dan ia mengatakan bahwa bumi baru itu tadi adalah Yerusalem baru, kota kudus di mana Tuhan ada bertahta di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kitab Wahyu ini memberikan kekuatan, semangat, sukacita, pengharapan bagi kita semuanya. Kalau pada zaman itu tantangan dan rintangan yang dihadapi ketika surat ini ditulis, bahwa orang berhadapan dengan situasi dan kondisi di mana orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan ditantang dengan satu keinginan dari seorang penguasa, yakni kaisar, agar menganggap dirinya adalah dewa. Dan namun pada zaman ini kita harus berada pada situasi pandemi COVID-19 ini. Ada yang mengatakan ada lagi virus yang lebih ganas lagi. Dan kita tidak tahu itu. Saudara-saudara, Alkitab ini mau mengatakan kepada kita, kita tidak binasa di zaman itu. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan dan situasi kalau di kekaisaran Romawi itu tadi, mereka ditantang kekuatan iman, pengharapannya, keteguhan imannya dengan keinginan sang kaisar untuk disembah sebagai dewa. Tapi untuk zaman kini kita akan berada pada situasi yang juga sangat-sangat sulit dan menakutkan ketika kita berhadap pada sesuatu yang membinasakan meskipun kita tidak bisa melihatnya. Dunia menjerit, kematian tanpa ratapan, jabatan tak diperhitungkan, kekayaan nggak ada apa-apanya ketika virus itu menghampirinya. Kadang kita ketika berada pada situasi itu kita menjerit, kita marah, kita kecewa dan campur aduk, dan terkadang berhimbas pada kehilangan kesadaran dan pelampiasan. Bukan mengatasi masalah, justru menambah masalah. Saudara, takut, khawatir menjadi kita miskin dalam gerakan kita. Gerakan kita untuk berbuat sesuatu, untuk melakukan kebajikan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di bagian Alkitab ini mengingatkan kita bahwa langit dan bumi akan berlalu, atau langit dan bumi itu akan lenyap. Dan Yohanes juga dalam penglihatannya ia mengatakan, ia mengajak agar jemaat tetap tangguh menghadapi realita. Kita juga harus tetap tangguh sekarang sedang menghadapi realita yang sedang kita hadapi saat ini. Ya, katakan jangan takut, seiring bergulirnya waktu, tahun 2021 ini akan kita jalani dengan langkah pasti. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru itu berpusat pada kota Allah, Yerusalem baru, kota kudus, karena ada Tuhan hadir terus di dalamnya. Kita tidak berjuang sendiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan binasa oleh zaman ini, karena dialah sebagai pusat hidup kita. Saudara-saudara, beberapa hari yang telah lewat saya juga mendapat WA dari sekolahnya, dari SD, sekolah Claudia, mengatakan bahwa untuk tahun 2021 masih belum bisa tatap muka. Kemudian anak saya yang nomor 2 juga mengatakan ada keputusan dari pihak kampus di sekolah, di kampusnya Jakarta International University, hanya beberapa siswa yang sangat-sangat bermasalah kuliah secara online yang disuruh datang ke kampus berdasarkan nilai hasil ujian mereka kemarin. Ada bermasalah mereka dengan itu, mereka harus tatap muka dengan dosennya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang demikian kita harus terus berjuang, kerja keras dan bertanggung jawab dalam hikmat-Nya Tuhan. Kita tetap teguh dalam iman, tetap berkarya dalam kejujuran, tulus dan jujur, serta jaga kesucian diri. Jaga hati, jaga kesehatan, jaga perasaan. Kita andalkan Tuhan dalam setiap pengharapan. Kita doakan pandemi COVID-19 akan segera berlalu, dan kita yakin Tuhan akan mengiringi setiap langkah dan juang kita di tahun yang baru ini.
Di tahun 2021 penuh pengharapan, perjuangan yang berat, tantangan yang berat, tetapi janji Tuhan, Ia akan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita masuk dalam tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Demikian juga dalam peribadatan kita. Saya ketika kemarin mereka posting masang apa ini? Yang di belakang mimbar ini, backgroundnya luar biasa. Waduh, makin rindu deh ibadah di gereja gitu loh. Makin ini rasanya di hati ini, di dada ini loh. Kapan deh kita bisa sama-sama? Masa sih cuma dilihat dari YouTube, dilihat dari HP ya? Indahnya lebih keren loh kalau kita melihatnya langsung di gereja. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah masing-masing, kita punya kerinduan yang sama. Selalu bergabung kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhanlah tahu saat yang tepat untuk itu. Selamat memasuki tahun 2021. Dengan segala doa dan harapan kita tinggalkan tahun 2020 dengan segala pergumulannya. Tuhan beserta kita dan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita renungkan kebenaran, kasih kuasa dan anugerah Tuhan di dalam firman-Nya hari ini. Ketakutan, kegentaran, kengerian terus ada mengiringi langkah dan juang kita di tahun yang baru ini. Tapi janji Tuhan luar biasa, Ia akan terus bersama-sama dengan kita di bumi yang baru. Di mana kita berada di suasana yang baru. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan setia bersama-sama dengan kita. Kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Hari ini kami sangat bersuka cita Tuhan ketika kami ada di tahun 2021 ini. Kami boleh tinggalkan tahun 2020 dengan segala pergumulan, permasalahan, kengerian, ketakutan, kewaspadaan di dalam hati kami tetap ada di tahun 2021 ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, ajarilah kami tetap berdiri teguh, kuat dalam iman pengharapan kami Tuhan. Dan biarlah kami tetap bersemangat untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu Tuhan memberi semangat bagi kami. Agar kami selalu bersuka cita, agar kami selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan, agar kami tidak ada yang putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Kuasai kami terus ya Tuhan dengan kuasa-Mu, karena janji-Mu mengatakan kepada kami melalui firman-Mu, di dalam bumi dan langit yang baru itu Tuhan akan tetap tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami untuk selalu bekerja keras untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami juga mau berdoa buat negara Republik Indonesia bahkan dunia ya Tuhan. Kedamaian, sukacita, kebahagiaan biarlah dinikmati oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia dan bangsa Indonesia ini Tuhan. Pandemi COVID-19 virus corona ini ya Tuhan, hadir di tengah-tengah dunia dan bangsa ini, membuat gerak langkah kami harus terbatas. Kami harus setia menjaga diri kami dalam kesehatan, kekuatan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di sorga, biarlah oleh kecerdasan, kepintaran yang Tuhan anugerahkan bagi umat manusia yang ada di seluruh dunia ini, sehingga apapun virus yang terjadi mampu diatasi oleh pertolongan-Mu ya Tuhan. Buat pemerintah bangsa kami Republik Indonesia ini Tuhan, bagian tingkat pusat sampai ke daerah, Kau berikan roh hikmat, kecerdasan, kepintaran, kemampuan, ketakutan kepada Tuhan ya Tuhan, agar mereka mampu memimpin bangsa ini dengan adil, jujur, dan benar. Terima kasih Tuhan, gereja Kalimantan Evangelis kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan. Engkau memberkati gereja yang kami sayangi ini ya Tuhan. Memberkati semua para hamba-hamba-Mu Tuhan yang bekerja di dalamnya. Memberkati setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan ya Tuhan. Biarlah gereja-Mu terus bertumbuh dan berkembang meskipun di pandemi COVID-19 ini Tuhan, ada banyak kegiatan-kegiatan kami yang terhambat ya Tuhan. Tapi di tahun 2021 ini kami ingin Tuhan
suasana itu dipulihkan kembali. Kami boleh beribadah bersama-sama memuliakan nama-Mu ya Tuhan dalam kebersamaan kami. Karena Tuhan yang memberkati dan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga buat semuanya itu. Seluruh warga jemaat kami ya Tuhan, Engkau terus memberkati. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, roh hikmat dan berkat di dalam hidup mereka. Biarlah mereka terus mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, karena rezeki terus dialirkan dalam keluarga mereka masing-masing. Bapa di sorga, Bapa kami adalah Yesus Kristus, kami juga mau serahkan rumah tangga dan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Suami, istri dan anak-anak kami Tuhan, Kau pelihara dalam kasih anugerah-Mu, dalam kesehatan, kekuatan, dalam semangat untuk berjuang dan mengisi waktu yang Tuhan berikan bagi kami di tahun 2021 ini. Biar oleh kasih sayang-Mu Tuhan, apapun keadaan yang kami hadapi, kami tetap menjadi orang yang kokoh, kuat, teguh dalam iman pengharapan, karena Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, yang sakit Engkau pulihkan Tuhan, yang berduka Engkau hibur, yang putus asa dan bimbang dalam iman Engkau beri kekuatan. Zanda duda yatim piatu terlantar terpenjara Engkau lindungi, dan kami yang bersuka cita Engkau lengkapi kebahagiaan kami. Terima kasih Bapa di surga, seluruh hidup dan kehidupan kami kini dan selamanya kami serahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyi haleluya 3 kali. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita dengan nas pengantar. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kasih sayang dan seizin-Mu Tuhan. Kami jemaat-Mu boleh menapak menjalani di tahun baru 2021 ini. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dan petunjuk untuk kami menjalani hari-hari kami sepanjang tahun 2021. Bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau sentiasa memberkati, memberi kesehatan, dan selalu menjaga memelihara, agar firman-Mu sentiasa dibentangkan di hadapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan Engkau memberkatinya. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk perluasan kekuasaan-Mu di muka bumi ini dan bagi gereja-gereja kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan perturunan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 dan seterusnya, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Besertaku, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kita masuk kepada pengutusan dan berkat. Jemaat, masukilah tahun baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Selesai, Tuhan memberkati. Selamat tahun baru.